Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma sawfa yakun wa ma huwa kainun wa ma huwa lam yakun. Law kana kaifa kana innama amruhu bainal kafi wan nun idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Asyhadu an la ilaha illallah alimul maknun wa anna Muhammadar Rasulullah syafa'atuha yahtajuhal mu'minun. Para hadirin, para penonton, para kawan-kawan, para jamaah yang kemudian ikut di dalam kajian online ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, di pagi hari ini, di tengah-tengah kondisi yang Allah berikan, curahkan kasih sayangnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menetap dengan keluarga kita. Alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan kajian meski melalui online ini. Mudah-mudahan kehadiran kita Allah limpahkan keberkahan, rahmatnya, dan juga Allah berikan keselamatan kepada kita, keluarga kita, kampung kita, wilayah kita, negeri kita, dari segala macam penyakit yang membahayakan dan menularkan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Di pagi hari ini kita akan banyak bicara mengenai dua hal, sabar dan musibah. Karena hari ini bertema sabar dalam musibah. Yang kalau di masjid kita biasa berjumpa halakoh liqo kita di setiap ba'da subuh di hari Ahad atau hari Sabtu, kita membahas mengenai hadithul arba'in. Kita juga hari ini bagaimana membahas salah satu isi daripada hadits tersebut, yaitu mengenai sabar di dalam musibah. Mari kita fahami terlebih dahulu apa itu makna musibah agar kemudian kita bisa mengerti gitu, bahwa kemudian arti musibah tidak melulu bahwa musibah itu adalah hal yang buruk. Karena Allah berkata dalam Al-Quran, ma asabaka min hasanatin faminallah. Allah menyebutkan nih, segala sesuatu asabaka, yang terjadi musibah, hasanah, bernilai kebaikan, itu Allah yang kemudian memberikan. Tapi wama asabaka, dan apa yang tertimpa padamu, musibah, menjadi buruk, famin nafsika, itu ternyata dari kitanya sendiri manusia. Mari kemudian nanti kita akan ngerti mengenai dua ayat ini. Mari. Ma'nal musibah, asaba yusibu, itu diartikan adalah sesuatu yang menimpakan kepada manusia. Yang bikin kita terkena sesuatu, itu namanya musibah. Apa saja, semuanya saja. Kalau kemudian kita terkena hujan, itu namanya secara bahasa itu musibah. Kita kemudian bersentuh dengan sesuatu, itu juga namanya musibah. Tapi yang menariknya adalah asaba yusibu, segala sesuatu yang mengena terhadap sesuatu dengan tepat sasaran. Nah, ini catatan pentingnya. Segala sesuatu yang Allah berikan kepada manusia tepat sasaran, benar-benar tidak akan pernah melenceng, tidak akan pernah salah. Maka kita sudah paham nih, kalau segala sesuatu yang menimpa kepada kita tepat sasaran, berarti Allah tidak akan pernah salah mengirimkan takdirnya, mengirimkan ketentuan-ketentuannya kepada kita nih. Allah Subhanahu wa taala kirimkan ujian ini, Ustaz. Maka kenapa ini dikatakan ujian? Karena cintanya Allah. Allah berkata, Rasulullah bersabda dalam hadisnya, "Innallaha azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahum." Kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, Allah akan kasih dulu kepada mereka yang tidak enak. Nih ingat, ini catatannya Bapak-bapak jamaah sekalian. Orang kalau makan, itu nikmatnya makan kalau dalam keadaan lapar. Coba aja. Orang nikmatnya tidur, Pak, kalau dalam keadaan ngantuk. Coba aja kalau makan dalam keadaan kenyang. Udah makan sarapan kita nasi uduk, pulang kita ke rumah dari masjid, makan lagi nasi uduk. Pasti jadinya begah kita. Nasi uduk yang kedua tuh sudah ndak nikmat. Kalau kita terus dikasih nikmat, ndak ada sedikit kemudian kesulitannya, kenikmatannya malah tidak terasa nikmat. Orang tidur, ngantuk, oh nikmatnya luar biasa, Pak. Tapi kalau orang tidur dalam keadaan tidak ngantuk,
Itu bolak-balik percis kayak martabak, Pak. Ya kalau martabak dibolak-balik matang. Kalau kita bolak-balik Masya Allah. Kalau ada lawannya, tandemnya kita di tempat tidur. Kalau ndak ada, Masya Allah, makin gosong kita. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah Azza wa Jalla ahabba qauman idza ibtalahum. Kalau Allah Azza wa Jalla senang kepada satu hamba, Allah akan uji dia dengan sesuatu yang tidak enak, akan sesuatu yang sulit. Nah, hari ini Allah memberikan ujian kepada kita dengan sesuatu yang enggak enak. Harusnya kita sholat ke masjid, enggak ke masjid ya Allah. Harusnya kita enggak Jumat, harusnya kita bisa ke Jumatan. Hari ini kita tidak bisa Jumatan. Harusnya kita mungkin akan tarawih. Tapi kemudian sudah ada himbauan untuk tidak tarawih. Mudah-mudahan dengan beberapa hari ini Allah berkenan, kita mohon sama Allah supaya penyakit ini akan sirna. Allah yang punya kuasa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah bisa mendatangkan segala sesuatu dengan cepat, menyebar, Allah juga bisa membuat segala sesuatu itu berhenti lebih cepat dari datangnya. Insya Allah, sehingga kita dan masjid di Baitur Rahman bisa melaksanakan tarawih dan melaksanakan ibadah Ramadan tentu dengan kondisi yang sudah jauh lebih baik dari saat ini. Maka nomor satu catatannya adalah selalu dilihat dari maknanya, semua yang Allah berikan kepada kita tepat sasaran, tidak akan pernah meleset, tidak akan pernah salah. Yang kedua adalah bagaimana kemudian Allah Azza wa Jalla setiap memberikan sesuatu kepada hambanya yang tidak nyaman bagi seorang hamba, itu tujuannya untuk memberikan sesuatu yang lebih nyaman, memberikan sesuatu yang lebih enak. Analogi lainnya, Bapak hadirin jamaah sekalian, lihat bagaimana kaum perempuan. Kalau kita Pak bisa ngegendong anak kecil, nah ini saya punya si baby kecil ini, usia 5 bulan. Masya Allah, lucunya luar biasa. Senangnya luar biasa. Apalagi ditambah suruh di rumah. Masya Allah, rasanya bahagia, senang. Tapi kenikmatan ini baru dirasakan setelah 9 bulan perjuangan istri. Dan tentu suami. Karena kan bagaimana istri bisa seperti itu juga kan andilnya suami, Pak. Bagaimana istri bisa demikian, pasti ada sebab itu. Makanya ini ada istilah nih. Kita kalau lama-lama di rumah, alhamdulillah, insya Allah bisa negatif corona, COVID-19 kita negatif. Tapi makin sering di rumah, nih istri bisa positif, Pak. Kenapa bisa positif? Positif isi maksudnya ini, positif hamil. Mau kemana lagi kita Pak? Ke dapur nyenggol, di kamar senggol, lo kemudian ruang tamu senggol. Namanya kita di rumah, tapi andai pun diberikan oleh Allah, itu nikmat. Perhatikan, untuk bisa kita gendong nih si anak yang kecil lucu. Ya Allah, kita ajak ngobrol, walaupun belum bisa bicara, tapi kita tetap ajak bicara. Lalu kemudian kita masih kemudian tertawa. Tapi kenikmatan ini baru bisa dirasakan setelah 9 bulan. Istri kemudian kita hamil, mengandung, itu pun dengan perjuangan ketika melahirkan. Wahnan ala wahnin. Kesulitan yang ditambah kesulitan. Jadi kalau sekarang Allah berikan ujian kepada kita kesulitan, dan kemudian di atasnya ada kesulitan lagi. Udah mana kita sulit keluar, udah mana tidak bisa kerja, udah mana tidak bisa ibadah, itu kesulitan di atas kesulitan. Lah, ini percis sekali seperti kemudian kenikmatan kita punya keluarga. Allah kasih kita keluarga, nikmat setelah diuji oleh Allah Azza wa Jalla melalui jalan yang kemudian tidak enak dulu. Jadi yang kedua, konsepnya kemudian kita musibah ini adalah bagaimana sesuatu yang tertimpa kepada manusia, apa saja. Lalu kemudian yang kedua, sesuatu yang Allah berikan kepada manusia tepat sasaran, yang pertama. Yang kedua, kemudian Allah jadikan segala sesuatu yang Allah uji sebagai tanda cintanya, karena sesuatu yang tidak enak diberikan oleh Allah supaya menumbuhkan sesuatu yang enak, sesuatu yang nyaman. Lah, yang ketiga, bagaimana kemudian menjadikan semua yang sudah kita yakini bahwa kemudian Allah berikan ini ujian, sudah betul tepat sasaran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah tidak akan pernah salah untuk membanding manusia kepada hamba-hambanya, tidak akan pernah melebihi daripada kapasitas, kapabilitas, kualitas, kuantitas manusia tersebut. Allah udah takar sekuat mungkin. Allah sudah memberikan kepada kita sedemikian mungkin ukurannya kepada kita, sehingga kemudian dari sini kita paham. Oh, kalau itu udah jelas adanya, berarti semua yang diberikan kepada manusia itu namanya musibah. Hal-hal yang datang kepada kita itu namanya musibah. Nah, istilahnya nanti akan menjadi berubah manakala ma asabaka min hasanatin faminallah. Ternyata yang menjadikan ini musibah, apakah ujian, apakah ini adab, itu yang kemudian tergantung bagaimana sikapnya manusia. Disebutkan, Pak, semua yang Allah kasih kepada kita itu semuanya baik. Yang menjadikan buruk siapa? Manusia. Contohnya bagaimana Ustaz? Mari kita kasih contoh yang lebih mudah, Pak. Ada orang sekarang ingin sekali kemudian pulang kampung misalnya. Lalu kemudian dia sudah beli tiket, Pak. Datang ke counter bis misalnya. Udah beli tiket, sudah punya tiketnya, berangkat besok. Besok udah siap-siap mau berangkat. Sudah beli tiket 200.000 rupiah. Ketika dalam perjalanan, pagi berangkat mestinya jam 7, ternyata setelah sholat subuh masih ngantuk, rebahan sedikit, ternyata wah terlambat. Datang ke tempat terminalnya, dengan izin Allah ternyata ini bis sudah berangkat. Orang ini akan beranggapan gimana? Wah ini musibah buat saya. Perhatikan. Menurut dia ini musibah buruk ini. Ini azab buat saya. Bagi orang tersebut. Baru saja kemudian dia katakan demikian, setengah jam dia di situ melego dengan orang yang jual tiket tapi tidak bisa lagi ditukar karena kesalahan sendiri terlambat. Maka kemudian apa yang terjadi? Setengah jam dari situ ditelepon bahwa ternyata bis yang akan ditumpanginya ternyata mogok, ternyata tidak bisa berjalan. Maka harus ditunda kepergiannya untuk besok dan seterusnya dan seterusnya. Perhatikan, Pak. Ternyata orang-orang yang kemudian merasa udah rugi, Masya Allah, ternyata dia yang beruntung. Kalau dia ikut, malah kemudian terjadi hal-hal musibah lainnya, dan seterusnya. Kita masih ingat bagaimana kisah seorang yang kemudian datang ingin naik pesawat, dan ini kisahnya ada di negeri kita. Lalu kemudian ternyata giliran datang, dia menjadi terlambat, seperti diperlambatkan oleh Allah karena dia berangkat di penerbangan yang pertama dalam keadaan sepi, tiba-tiba di jalan tol tiba-tiba macet karena ada sedikit masalah dengan kendaraan yang di depannya, tiba-tiba menjadi macet, tiba di bandara dia terlambat. Masya Allah, dia merasa ini musibah. Tapi beberapa lama kemudian ditelepon, dikabari, melihat berita bahwa pesawat yang akan dia tumpanginya ternyata sudah meledak di udara. Nah ini yang kemudian menjadi bagian dari kita. Jadi kalau kita ngelihat firman-Nya Allah, ma asabaka min hasanatin faminallah. Semua yang Allah timpakan kepada kita itu baik, datangnya dari Allah. Maka semua ujian, musibah datangnya dari Allah, itu semuanya adalah kebaikan buat kita untuk memunculkan kenikmatan setelahnya. Loh, bagaimana kemudian kok ada kalimat ayat selanjutnya? Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kenapa kemudian ada yang buruk, ada yang jelek? Itu adalah asbab dari manusianya sendiri. Ay maknanya dia mensikapi hal yang Allah kasih kepada dia dengan prasangka-prasangka yang buruk. Ana inda dhanni abdi bi, saya bergantung bagaimana prasangka hamba. Kalau hambanya berprasangka buruk, maka akan keburukan-keburukan yang terjadi. Allah berikan kepada kita, Pak. Dengan semua makna ini kita faham kenapa ada istilah sabar. Kita faham kenapa ada istilah menahan diri. Karena kita mengerti ini adalah covernya seperti tidak nyaman, tapi Allah ingin munculkan sesuatu yang nyaman. Jamu rasanya pahit, obat pil rasanya pahit. Kalau kita cuma hanya menjilatnya saja, melihat dari covernya saja, oh jelas pahit obat kapsul ini, jelas pahit obat tablet ini, puyer ini, jelas ini. Tapi kita paham bahwa setelah meminumnya, setelah mengkonsumsinya, ada kebaikan, ada kesehatan di sana. Itu ikhtiar kita selain doa. Maka kemudian
Allah Azza wa Jalla menampilkan hal yang tidak nyaman kepada kita berhari-hari ini, bahkan sudah sebulan ini, adalah Allah ingin munculkan kepada kita hal-hal yang baik, hal-hal yang lebih baik, hal-hal yang lebih nyaman. Tinggal bagaimana kemudian tugasnya kita adalah mensikapi ini semuanya. Mensikapi bagaimana? Mari Pak, lihat hikmahnya apa. Kita menunjukkan Allah ingin memberikan gambaran kepada kita. Semua kita punya rencana betul, Pak. Bapak, saya, semua keluarga kita punya rencana. Ada yang mau pergi ke luar negeri, ada yang mau pergi ke luar kota, ada yang mau pergi umroh, ada yang satu, dua, tiga mau kumpul dengan keluarganya, acara di satu tempat. Tapi ternyata apa yang Allah rencanakan kepada kita, apa yang kita sudah siapkan, apa yang kemudian kita sudah inginkan terhadap urusan-urusan kita, semua rencana kita kalau disandingkan dengan rencananya Allah, maka yang berjalan adalah rencananya Allah. Nah, ini menunjukkan kepada kita manusia hanya bisa berencana, sisanya Allah Azza wa Jalla yang mengeksekusinya. Allah yang menentukan, oh ini baik untuk kita. Oh ini ternyata tidak baik untuk kita. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita saat ini bagaimana rahmatnya, kasih sayangnya. Nah, sehingga Bapak dan Jamaah sekalian, sebagian orang lain jika kemudian menganggap ulama-ulama kita melihat makna musibah itu adalah semua yang tepat sasaran datang ke manusia untuk menunjukkan kenikmatan setelah kesulitan, buat para ulama-ulama kita, orang-orang saleh itu tidak pernah menyatakan semua dengan kalimat musibah, dengan kalimat hal-hal yang buruk. Selalu mereka mengatakan ini semua adalah nikmat dari Allah. Makanya mereka selalu mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Walaupun di dalam hati, karena tidak dilontarkan secara lisan, khawatir akan timbul fitnah. Mereka selalu mengatakan alhamdulillah, tapi kita diuji dengan ini. Ucapnya alhamdulillah. Diuji dengan ini alhamdulillah, karena ini yang terbaik dan ini adalah yang terbaik. Lihat satu kisah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah Bapak itu punya yang namanya suami sangat soleh sekali. Sehingga syahid gugur wafat dalam satu jihad peperangan. Maka kemudian sedih sekali Ummu Salamah di samping daripada pusaran suaminya. Nangis kan. Sehingga kemudian Rasulullah SAW datang kepadanya mengingatkan. Untuk kemudian jangan terlalu bersedih. Untuk menghibur dia. Tapi kemudian Ummu Salamah masih sulit, sehingga kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada Ummu Salamah satu doa. Kata Nabi dalam hadits sahih, Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Allahumma ajurni fil musibah. Ya Allah, Rasulullah mengajarkan kepada Ummu Salamah, Ummi Salamah, kalau kau tertimpa musibah baca ini. Ya Rabb, berikan saya kebaikan-kebaikan dari setiap yang kau timpakan kepadaku. Allahumma ajurni. Terus jadikan kebaikan-kebaikan. Fil musibah. Daripada semua yang kau timpakan kepadaku. Jadi musibah tidak selalu buruk. Yang buruk adalah bagaimana kita menyikapinya. Allahumma ajurni. Ya Allah, berikan kebaikan-kebaikan kepadaku. Setiap yang kau timpakan kepadaku. Apapun itu. Wakhluf li khairan minha. Ya Rabb, gantikan dengan yang lebih baik dari apa yang sudah kau berikan sebelumnya. Lalu Ummu Salamah dengan doa tersebut, seorang suami yang saleh, yang kemudian baik, dikenal sebagai orang-orang yang salihin di antara para sahabatnya Nabi, wafat, meninggal, syahid, gugur, karena dia sudah berdoa mohon digantikan dengan yang lebih baik. Allah kirimkan dengan manusia yang jauh lebih baik, bahkan terbaik, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang datang untuk meminang terhadap Ummi Salamah. Nah ini perhatikan Pak. Maka ini boleh kita baca, kita dawamkan. Allahumma ajurni fil musibah wa akhluf li khairan minha ya Rabb. Jadikan apa yang kau timpakan kepada kami, negeri kami ini saat ini ya Rabb. COVID-19 yang sedang mewabah ini ya Rabb. Jadikan semua yang tidak bisa kami lakukan, wakhluf li khairan minha, jadikan lebih baik semuanya.
lebih baik negerinya dan lebih baik hati kita. Coba lihat Pak, hari ini kita tidak bisa ke masjid. Nanti kalau sudah normal, kalau sudah bisa kita sholat Jumat berjamaah, itu akan rasanya nikmat sekali. Kita udah bakal nangis Pak. Bayangkan saja, ini kita ada masjidnya, bangunannya ada, tapi kita masih belum bisa. Nanti ketika sudah membaik, rasanya kayak apa nikmat? Seperti kita sedang puasa, Pak. Makanan ada, kita bisa beli, tapi kita tidak bisa makan. Tapi kita tidak bisa minum es itu. Kita tahu, yakin sama Allah, karena kita dalam keadaan puasa. Maka kemudian ketika pas minum, Allah, gorengan yang ada di luar puasa ketika buka puasa nikmatnya luar biasa. Es kelapa itu, es campur itu, es teh manis itu. Yang kemudian di luar bulan puasa kita bisa rasakan juga, tapi di bulan puasa rasanya berbeda. Maka nanti Pak, setelah ini semuanya membaik, pasti akan membaik. Karena fa inna ma'al usri yusran. Setiap segala kesulitan, pasti ada ujungnya. Pasti ada ujungnya, berganti dengan kemudahan. Dan semua yang Allah berikan, pasti ingin menambahkan kenikmatan-kenikmatan yang lebih. Akan terasa nanti ibadah kita jauh lebih nyaman. Ke masjid itu akan lebih cinta kita. Apa sebabnya? Kita ada masjidnya, bisa ke sana, dekat kita, tapi memang himbauan demi pencegahan agar tidak melebar, agar tidak menyebar. Maka kemudian kita dianjurkan di rumah. Masya Allah, sedih kita, betul, sedih. Tapi tidak usah khawatir. Buat kita yang kemudian tidak bisa ke masjid, Rasulullah sudah mengingatkan, wa idza maridul abdu aw safar, selama hati kita masih menolak, hati kita terasa kok tidak nyaman di rumah, kok tidak nyaman setiap Jumat, kok enggak Jumatan begini. Masih ada rasa tersebut, artinya ada kegelisahan. Maka Allah Azza wa Jalla akan mencatat kita seperti ya'malu muqiman sahihan, seperti kita melaksanakan amalan tersebut dalam keadaan sempurna. Tidak usah khawatir, kita mohon kepada Allah. Makanya Alhamdulillah, dengan kajian sejenis ini, dengan kajian seperti ini, kita bisa untuk saling mengingatkan, kita bisa saling untuk kemudian menjadikan apa yang terjadi terhadap diri kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Penutup, sekarang sudah mau menuju jam 10.40, tinggal 3 menit lagi ini. Maka kemudian yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana menjadikan sabar ini adalah dua hal, Pak. Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Ini penutup. Bagaimana sabar itu adanya di depan. As-sadmatil ula. Sabar itu masuk kategori sabar kita, Pak. Kalau kita ketika ditimpakan yang pertama kali, as-sadmatul ula, pukulan yang pertama, hentakan yang pertama, detik-detik pertama musibah itu datang, ujian itu datang oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita, lalu kemudian kita sudah berprasangka baik kepada Allah. Berprasangka baik. Berprasangka baik. Oh, ini datangnya dari Allah, pasti kembali kepada Allah, dan Allah udah siapkan jauh yang lebih baik. Prasangka baik kita kepada Allah. Maka kemudian yang kedua, menjadi golongan orang-orang yang sabar ketika di awal tadi bagus. Yang kedua adalah ketika menyikapinya, prosesnya pun juga bagus. Setelah kita bertahan di rumah berhari-hari, berminggu-minggu, 1 bulan lebih kita di rumah ini, maka kemudian apa yang bisa kita lakukan di rumah ini untuk kemudian mengambil manfaat, barulah kita masuk dalam kategori sabar. Yang bisa kita lakukan, Pak? Ayo, ini kesempatan mungkin, Pak. Allah pengen kita mengkhatmilkan Al-Quran, hatamkan Al-Quran. Ayo, hatamin Al-Quran. Nikmat banget. Allah pengen taruh kita mencintai Ramadan. Cinta betul kita sama Ramadan. Sehingga kemudian lebih awal kita disuruh siap-siap. Ayo Pak, yang biasanya kita tidak kumpul sama keluarga. Hari ini kesempatan kumpul sama keluarga. Bapak ngimami. Bapak ngimami. Bapak yang baca. Bapak yang kemudian mengucapkan kalimat takbir. Anak istri yang menggunakan amin. Mengikutinya setiap kalimat takbir. Masya Allah. Ini kita bagaimana dikatakan sabar manakala dua hal dipegang Pak. Yang pertama ketika diberikan sesuatu yang Allah timpakan kepada kita, kita prasangka baik. Yang kedua setelahnya adalah bagaimana menjadikan
langkah-langkah kita setelah kemudian sudah datang hal yang ditimpakan kepada kita dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang bagus, menjaga apa kita di rumah, kegiatannya mari. Kalau yang bisa kemudian tetap berdagang, bertijarah via online silahkan. Bagaimana kemudian yang di rumah terus aktivitasnya Pak, membaca bukunya kah, lalu kemudian membaca Al-Qur'annya kah, bahkan kalau masih bisa berkarya, para asatidz yang bisa dengan menulis, ayo menulis ibadah kita, jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang hanya berdiam lalu kemudian tidak melakukan apapun. Hal yastawil ladzina, apakah sama orang-orang yang bergerak melakukan sesuatu wal qa'idina, dan orang-orang yang cuma diam aja Pak, nggak melakukan apa-apa. Kalimatnya memang berdiam diri di rumah, tapi sejatinya kita tidak diam, sama sekali tidak diam. Mari Pak, kesempatan yang ulamanya mencatat, menulis buku, kemudian menyiapkan jadwal, menyampaikan tausiah, meyakinkan para jamaahnya, menguatkan. Kita yang di rumah Pak, siapkan, baca Qur'annya, lu pegang bukunya, kita belajar. Dan kemudian hal-hal yang terjadi sama kita dan keluarga kita kuatkan Pak. Terakhir, menjadi paling akhir adalah Pak, kalau kita hanya memikirkan diri kita, maka Allah hanya kasih rezeki untuk diri kita. Kalau kita mikirkan hanya keluarga kita, Allah cuma akan kasih rezeki terhadap kita dan keluarga kita. Tapi kalau Allah memberikan kepada kita jauh lebih besar dan kita ingin, maka kemudian pikirkan juga keluarga orang lain. Pikirkan tetangga kita Pak yang dalam keadaan kesulitan. Bagaimana kita pikirkan warga tetangga-tetangga kita yang dalam keadaan kesulitan. Maka jika itu sudah ada dalam pikiran hati kita, Allah akan kasih rezeki kita melebihi daripada kapasitas kita dan keluarga kita. Sehingga yuk ada kesempatan Pak, ada beras, ada apa. Kita tahu sebelah keluarga kita kerjanya sedang dirumahkan. Yuk kita bantu. Kita paham si fulan sudah tidak bisa lagi berdagang karena sudah dilarang. Kita bantu Pak, anak istrinya. Mau pulang kampung sudah tidak bisa, harus menetap, tidak ada pekerjaan. Kita bantu, kita bantu, kita bantu. Insya Allah. Rezeki untuk kita, rezeki juga untuk mereka sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir ini yang dapat saya sampaikan di penjelasan mengenai sabar dalam musibah ini. Selanjutnya kita bisa tanya jawab. Ini bagaimana untuk tanya jawab? Baik, terima kasih Ustadz Jazakallah khairun khasir atas tausiahnya. Ini sudah masuk beberapa pertanyaan Ustadz. Baik, silakan. Gimana? Jadi ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama dari Bapak Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz, ini masih ada sedikit bingung. Ya. Apa perbedaan antara musibah, azab, dan ujian? Ataukah semuanya itu sama saja kah? Demikian. Itu Pak pertanyaannya, mohon untuk jawabannya. Terima kasih. Musibah atau ujian yang membedakannya adalah sikapnya kita manusia, dari kitanya. Yang menjadikan ini adalah ujian atau musibah atau azab. Lalu bagaimana Ustadz? Nah, kalau kemudian kita menganggap semuanya ini adalah sesuatu penjelasan mengenai tentang musibah tadi, sesuatu yang datangnya tepat sasaran, sesuatu yang datangnya tidak enak untuk memunculkan sesuatu yang nyaman, sesuatu yang kemudian setiap kesulitan yang Allah berikan adalah untuk memunculkan semua hal-hal yang lebih baik, peningkatan terhadap kita, maka dengan kita memahami ini, kita sudah paham. Oh, ini semuanya adalah ujian dari Allah. Bahkan sebagian lain mengatakan ini udah bukan musibah, ini bukan ujian, tapi ini nikmat. Coba bayangkan apa sebab? Karena kita udah tahu nikmat itu gimana sih? Nikmat itu kan yang kita senangi, yang kemudian kita rasakan nyaman. Kalau dikasih minum itu nikmat. Lah, bagaimana tidak nikmat kalau kemudian dikasihkan sesuatu yang lebih dari itu? Berarti kita sudah mau naik kelas, mau diangkat derajatnya dan seterusnya. Jadi bagaimana sikapnya kita terhadap bagaimana yang Allah timpakan kepada kita. Nah, itu disebut dengan bagaimana ujian ataupun musibah, sesuatu yang ditimpakan kepada kita sebagai tanda cintanya Allah kepada kita. Lebih mudahnya lagi nanti akan begini.
orang-orang beriman dengan orang-orang yang kemudian tidak beriman akan mudah memahami perbedaan ini dengan azab. Manakala kemudian ketika ditimpakan dia, terus semakin bagus, semakin bagus, semakin bagus, maka kemudian ini adalah yang disebut dengan ujian. Nikmat dari Allah nih. Dikasih lagi, dikasih ujian, naik lagi. Terus tambah, terus naik lagi. Tapi manakala dikasih, makin turun, makin turun, makin turun, itu namanya azab. Sebagaimana Allah timpakan kepada kaum-kaum sebelumnya, atas dari mana kezaliman-kezaliman mereka, maka itu sudah jelas azab dari Allah. Kenapa? Karena bukan turun lagi, habis sudah. Kaum Ad habis, kaum Tsamud habis. Nah, jadi kalau kita sederhanakan, kalau kita ditimpa terhadap diri kita, lalu kemudian Allah berikan kepada kita, maka kemudian mana nih? Kita disuruh dirumahkan di rumah. Apakah dengan di rumah kita makin beraktivitas, makin taat sama Allah, makin bagus sama Allah, makin berpikir, bermuhasabah, naik lagi, bisa ngelaksanain puasa sunnah Sya'ban bisa disempurnakan, bisa bagus puasa Senin Kamisnya, Ayyamul Bidnya, hatam Al-Quran. Berarti ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Musibah, ujian ini istilahnya apapun akan berujung kepada kenikmatan. Tapi kalau makin dirumahkan, makin suudzon sama Allah, ya Allah, dari sekian banyak kenapa saya harus mengalami kesulitan ini? Ya Rob, nanti saya kalau begini terus bagaimana? Akhirnya malaslah saya ibadah, malaslah saya baca Quran, turun. Ini adab buat dia. Jadi ukurannya, yang pertama adalah bagaimana kita yang mensikapinya. Kalau itu bagus buat kita, naik terus. Nah, berarti kita rasanya sulit untuk mengatakan itu adab, apalagi itu adalah musibah. Yang kedua adalah bagaimana kemudian kita ngelihat dampaknya, efeknya. Kalau efeknya makin terus ngangkat kita taat sama Allah, oh itu maka berujung nikmat. Itu ujian-ujian Allah. Seperti kita sekolah kelas 1, ada ujian, pasti kan naiknya kelas 2. Lalu kemudian kalau udah kita diuji, nggak naik kelas aja, kita udah, wah orang ini nggak naik kelas. Lebih parah lagi kalau dikeluarin, nah udah makin sulit lagi. Terus kita naik. Nah, itu yang disebut dengan kita ujian. Adapun azab yang membuat kita makin drop, bukan cuma drop, langsung habis seketika, maka itulah yang disebut dengan azab. Contoh azab adalah orang yang kemudian menyimpan hartanya, Pak. Tidak dikeluarkan zakatnya. Lalu kemudian apa janjinya Allah? Kalau ada orang yang punya harta, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Makin nggak keluar zakat yang Allah berikan, maka kata Allah, sebagaimana aku bisa berikan, sebagaimana aku bisa ambil. Maka kemudian datang satu masalah, mulai berkurang hartanya. Makin habis hartanya. Makin tidak tersisa hartanya, tidak tersisa juga ketaatannya. Ini azab. Ini azab buat dia. Jadi kita pahami, apapun yang tertimpa kepada manusia itu namanya musibah. Akan menjadi musibah ini baik atau buruk tergantung sikap kitanya. Kalau kita berprasangka baik pada Allah, menjadi kemudian hal yang baik buat kita. Kalau kita bersangka buruk, maka musibah ini bisa menjadi azab buat kita. Kalau kemudian kita berprasangka buruk. Jadi berprasangka baik terhadap apa yang Allah kasih kepada kita, khususnya dalam corona ini, COVID-19. Ayo berprasangka baik agar berujung terhadap kenikmatan. Gitu Mas, monggo silakan. Baik Ustadz, terima kasih jawabannya. Ini masih ada 2 pertanyaan lagi Ustadz. Ini pertanyaan yang kedua dari saudara Alek Atmana. Assalamualaikum Ustadz. Mohon saran Ustadz untuk ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan di rumah selama masa pandemi ini seperti apa? Baik. Nomor 1 adalah kalau kita sudah berkeluarga, jamaah dengan keluarga ini harus kita jaga. Berjamaah dengan keluarga, kita harus jaga. Kesempatan untuk berdoa bersama, ibadah bersama ini akan indah sekali. Ini ibadah utama, Pak. Jadi kalau sudah di rumah, ayo jangan biarkan kita kemudian sholat, lalu kemudian anak kita tidak sholat. Ini kesempatan. Kalau kemarin-kemarin, punten, Pak, mohon maaf. Kita mau nyuruh anak sholat susah. Anak ada yang masih main bola, ada yang bilangnya mau kuliah. Hari ini kan semua aktivitas ada di rumah. Maka kemudian di kesempatan mengontrol, mengendalikan semua aktivitas keluarga. Ingat Bapak, kita yang kepala rumah tangga punya kewajiban ku anfusakum
wa ahlikum nara. Punya kewajiban ngingetin mereka semuanya, ngejagain mereka semuanya anggota keluarga dari panasnya api neraka jahanam. Suruh jaga kita. Maka sekarang di rumah. Ini kesempatan. Jadi ibadah dengan kemudian kita bersolat berjamaah. Ini nih ibadah kita di rumah yang nomor satu nih, ibadah di rumah. Yang kedua adalah, mari Pak, kemudian ibadah lainnya adalah menyempurnakan apa yang kemudian kita bisa tidak sempurnakan dengan segala kesibukan kita. Kayak apa, Pak? Coba kalau boleh ditanya. Kita mungkin di luar susah baca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Ayo kesempatan buat menghatmilkan Al-Quran. Buat kita yang kemudian para imam, ini kesempatan untuk menambah hafalan kita. Ayo memperbagus, mengulang, memurojaah. Mari Pak, coba Pak, kita jaga ini, kesempatan kita. Kalau yang kemarin gak sempat Ustadz baca surat Al-Kahfi kepanjangan. Sekarang kurang panjang apa waktu istirahatnya? Masih enggak juga. Katanya kemarin kalau mau baca surat Al-Muluk udah nggak sempat Ustaz, capek. Sekarang kurang apa lagi? Dikasih kesempatan. Kita punya waktu di rumah. Maka sempurnakan Al-Quran. Tadi sholat berjamaah kita. Yang kedua hal berkaitan dengan Al-Quran, Pak. Lah kalau belum lancar berarti kesempatan. Wah, ini harus belajar nih. Kesempatan harus banyak baca nih. Kesempatan harus bermurojaah. Kesempatan harus kemudian kita menghafal surat-surat pendeknya lagi baca. Yang ketiga Pak, bagian yang kemudian kita harus jaga dari sholat berjamaah, kemudian Al-Quran kita adalah zikir kita. Zikir kita kepada Allah. Kita baca Pak, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Buat menjaga kita di Nabi riwayat Abu Dawud ini. Menjaga dari segala macam musibah yang tidak nyaman buat kita, agar tidak berdampak hal yang lebih buruk dari apa yang kita alami sekarang. Nah itu bisa kita lakukan itu yang sifatnya adalah permohonan kita kepada Allah, Pak. Kita bisa baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Penggugur dosa-dosa kita. Kita bisa baca la ilaha illallah. Meskipun dosa kita sebesar mata memandang, Allah akan ampuni dengan kalimat la ilaha illallah. Maka kemudian ini yang kita kepada Allah. Adapun hablum minan nasnya, Pak. Hablum minan nasnya adalah bagaimana kita selama di rumah jangan putus silaturahim. Ini kesempatan kita Pak. Mari Pak buka kontak WhatsApp-nya. Kita ber-WhatsApp menanyakan kepada saudara-saudara kita. Bersilaturahim. Kalau kemudian Bapak yang bisa berdagang dari rumah, silahkan berdagang. Mulai kemudian bagaimana Pak mengemas makanan, barang-barang via online. Nanti dikirimkan. Lalu kemudian dan seterusnya. Itu hal-hal yang bisa kita lakukan. Baik secara ukhrawi maupun duniawi. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan di rumah bermanfaat, Pak. Bermanfaat. Bukan tidak boleh istirahat, tentu kita istirahat, bahkan lebih panjang. Tapi kan tidak mungkin isinya tidur-tidur saja, Pak. Taruhlah kita sudah istirahat betul, habis subuh masih ngantuk sekali, tidur lagi. Kita masih punya ruang, masih ada kesempatan. Ba'da zuhur tuh mau ngapain lagi, Pak? Sampai maghrib, masa tidur lagi? Ini kesempatan kita. Baca Quran, mau coba menghafal surat Al-Muluk. Kata Nabi SAW, siapa orang yang menghafal surat Al-Muluk 30 ayat, Masya Allah, Allah berikan terbebas daripada siksa kubur. Baca juga dibebaskan, menghafal pun juga Allah berikan kebebasan daripada siksa kubur. Nah ini kesempatan ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan di rumah. Tapi yang paling terpenting catatannya adalah, yang paling terpenting bagian itu adalah bagaimana setelah ini semuanya sudah, jamaah sudah, Al-Quran sudah, hablum minannas kita silaturahim. Nah, bolehlah kita Pak. Semakin kita memikirkan kebutuhan kita, makin Allah hanya kasih untuk keperluan kita. Nah, kita boleh Pak. Sambil melihat kebutuhan-kebutuhan kita, kalau kita beli beras, belinya lebih. Kasihkan ke tetangga kita. Kalau kita beli makanan, makanannya lebihkan. Kita berikan lagi kepada kita punya saudara kita. Kemana saja? Siapa yang harus dikasih Ustaz? Wa atidhal qurba haqqahu wal miskin. Kalau ada kerabat kita, itu lebih utama Pak. Kita jalin dulu. Tanyain kanan kiri sepupu kita, adik kita, anaknya kakak kita, anaknya adik kita, orang tua kita, bagaimana kondisi mereka. Kalau kemudian mereka semua baik-baik saja, kebutuhannya terpenuhi, baru wal miskin. Nah, tetangga-tetangga kita yang kesulitan, baru kita berikan.
Nah, itu hal-hal yang bisa kita lakukan di rumah. Banyak sekali, Pak. Cuma catatannya satu hal. Walau bagaimanapun kita ibadah, Pak. Kalau keimanan kita kuat, tapi kalau kita tidak berkomunikasi dengan orang lain, maknanya tidak berkumpul dengan orang-orang soleh, mental kita akan turun. Ini catatan baik-baik, Pak. Kalau kita tidak berkomunikasi dengan orang-orang soleh, kita akan mental kita turun, Pak. Pasti akan ada pikiran, ya Rob, makan apa ntar? Nah ini nih, ya Rob, nanti saya kerja apa ini? Ya Rob, nanti kalau saya dagang, mulai dari awalnya gimana? Ya Rob, nanti, itu pikiran kita yang memikirkan sesuatu yang tidak seharusnya kita pikirkan. Wa ma tajri nafsun madza taksibu ghadda, yang manusia tidak diberikan kuasa untuk bisa mengelola hari esok. Tidak ada, Pak. Perlu kumpul sama orang soleh melalui kajian seperti ini, atau kita menelpon mereka, karena mereka kemudian mumpung ada di rumah bisa berkonsultasi dengan mereka, WhatsApp kepada mereka, Pak, sehingga kemudian kita bisa diingatkan. Nanti para ulama akan ingatin, hari kita tuh cuma 3, Pak. Hari yang kemarin sudah kita lewati, kata Imam Ali, ya sudah lewat, nggak bisa diubah. Yang hari ini kita sedang menjalani, dan besok yang kita belum tentu bisa ketemu dengan hari esok. Tidak ada jaminan. Maka dengan semakin diyakinkan di kajian-kajian, membuat kita semakin berhusnudzon kepada Allah. Jadi kerjakan semua yang tadi sudah disebutkan. Terakhir, jalin komunikasi. Kumpul sama orang soleh. Karena nggak bisa kumpul fisik, mari kumpul secara komunikasinya, Pak. Medianya. Berhubungan via telepon, via WhatsApp, via Zoom, via live. Supaya kita mendengarkan nasihat-nasihat. Apalagi para asatid yang sudah dekat dengan bapak-bapak sekalian, tanyakan kabarnya, ngobrol. Nah, minta nasihat-nasihatnya. Dengan dapat nasihat dari mereka, kita makin yakin, oh iya, ngecas lagi imam kita. Karena kalau tidak, kita bersuudzon, Pak, sama Allah. Bersuudzon, betul-betul bersuudzon. Mental kita turun, mental kita turun. Kalau kita jamaah semasjid ini, tidak dipertemukan lagi melalui ini, Masya Allah, pasti kita bingung, Pak. Dan kita jadi saling menyalahkan. Wah, ini kalau saling menyalahkan buruk. Saling menyalahkan buruk sekali. Kita bingung. Oh, nggak boleh ke masjid, tapi yang satu mengatakan tetap di masjid, yang satu tetap Jumatan, satu tidak Jumatan. Wah, ini kita marah. Kita repot. Kalau kita bilang, kenapa nggak Jumatan? Karena di Mekah saja nggak Jumatan, lu sekarang Mekah udah Jumatan, kenapa nggak Jumatan? Nah ini, kalau ini yang kita bahas, kita akan nggak ketemu ujung. Maka semua itu ibadah bisa dilakukan di rumah, jaga komunikasinya dengan Allah, dengan ibadah, ya komunikasi juga dengan manusia, khususnya orang-orang soleh, kawan-kawan kita, saudara kita yang membutuhkan, Pak. Sambil kemudian kita perhatikan mereka. Kalau ada Bapak tidak bisa keluar rumah, khawatir, ya lihat, kita bisa melalui via link mobile banking kita bisa bantu mereka. Tentu ini bagi mereka-mereka yang punya kelebihan-kelebihan daripada yang Allah berikan. Saya pikir itu, Mas. Ya, terima kasih Ustadz. Ini Masih ada lagi? Masih ada lagi. Cuman untuk yang saat ini, yang ketiga ini komen Ustadz. Oke. Ya, beliau komen gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Iya, baik. Kami hanya ingin memberikan komentar kajian Pak Ustadz sesuai dengan kondisi saat ini. Mungkin sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 156 dan ayat 216. Ya. Untuk memotivasinya adalah dengan surat Al-Baqarah juga ayat 153. Itu komentar dari beliau. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Buat yang belum tahu mengenai ayat ini bunyinya alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, betul. Jadi orang-orang yang tertimpa musibah itu, kasihlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Bagi yang belum tahu, ayat 153, ayat 154, ayat 155, ayat 156 ayat surah Al-Baqarah. Kasihlah kabar kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang ditimpakan musibah. Mereka mengatakan, ini semuanya dari Allah, akan kembali kepada Allah, dan mereka akan dijawab, mereka-mereka adalah beruntung dengan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Waulaika humul muhtadun. Dan mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Sampaikan ucapan terima kasih pada yang sudah mengingatkan dan menambahkan wawasan kepada kami semuanya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ustadz. Baik.
Alhamdulillah rabbil alamin. Ini ada satu lagi, Ustaz. Baik, Pak, nggak apa-apa. mohon penjelasan yang utama nih dari Bapak Andre. Yang Mm-mm. utama itu tawakal dulu atau ikhtiar? Karena kalau kondisi Oh, sekarang masih ada yang sholat jamaah di masjid. Kalau ditanya adalah yakin saja semuanya kepada Allah. Jadi baik, kok terkesannya ada muslim jadi kayak semacam persepsinya jadi takabur seperti itu, Ustaz. betul. Eh, ikhtiar dan tawakal itu satu paket, Mas. Ikhtiar dan tawakal dua hal yang nggak bisa terpisahkan. Tawakal saja tanpa ikhtiar menjadi sombong, ikhtiar saja menjadi tawakal, menjadi jumawa kita. Maka kemudian ini hal-hal yang kemudian menjadikan kita satu paket. Nah, Ustadz, kenapa kok muncul perbedaan? Pak, hal-hal yang berkaitan dengan fikih selalu saja samudranya luas sekali. Selalu saja ada hal-hal yang berbeda karena memiliki sudut pandang yang berbeda. Saya mau ngasih contoh sederhana. Kenapa masih ada beberapa orang yang sholat berjamaah ke masjid? Kita harus berhusnudzon, Pak. Karena mungkin mereka sudah tidak ada ruang dan kesempatan lagi mereka untuk sholat di rumahnya. Karena mereka adalah kontrakan, tempatnya kecil, gabung dengan dapurnya. Maka mereka tidak ada pilihan, ya harus ke musolanya atau ke masjidnya. Bahkan wudhunya saja mereka di situ. Ini kita berbaik sangka dengan demikian. Yang kedua adalah bagaimana kemudian mereka-mereka yang memahami tentang tawakal dan kemudian ikhtiar melihat kondisi ini apakah sudah dalam keadaan darurat atau tidak. Di situ saja perbedaannya. Sebagian ulama, bukan sebagian, mayoritas ulama dengan ijma'nya mengatakan ini sudah di tahap darurat sehingga pencegahannya mengenai penyakit ini harus dilakukan. Salah satunya dengan hal-hal tersebut. Maka sebagian lain belum menganggap darurat, Pak. Kita memang kalau melihat daripada himbauan MUI yang pertama, yang MUI Indonesia, bahwa beberapa tempat yang wilayahnya, zonanya masih aman, masih diperkenankan. Nah, mungkin beberapa daerah yang kemudian tempatnya aman, kondisinya aman. Bahkan juga masih ada di beberapa kota Jakarta. Mungkin kita berhusnudzon tempatnya aman. Lalu sholat Jumatnya hanya internalnya saja, maka kemudian mereka tetap melaksanakan. Walaupun menurut kita kurang baik, misalnya bagi yang berpendapat di rumah, tidak apa-apa. Kita berhusnudzon saja. Sudah ada yang kemudian punya wewenang untuk mengatur hal demikian. Nah, jangan sampai terjebak. Ingat Pak, kawasan wilayah fikih sangat luas sekali. Sehingga kemudian tidak ada yang bisa bersepakat mengenai itu. Meskipun ada ijma' ulama. Ijma' ulama secara fikih sejarahnya, semua ijma' katakan ijma' ulama karena mayoritas saja. Tidak semua ulama pasti akan sepakat untuk itu. Kita kalau melihat di beberapa daerah, tentu mereka masih sholat Jumat. Karena kondisi mereka tidak kemudian seperti kondisi kita di kota besar. Karena mereka hanya petani, jadi aktivitas mereka biasa-biasa saja. Karena mereka hanya aktivitasnya bertani ke rumah, lalu kemudian bagi kita beragam. Sehingga kita terasa sekali bagaimana kondisi-kondisi saat ini. Sehingga bagian kita adalah ikhtiar dan tawakal satu hal. Jadi satu paket. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ikhtiar tawakal, tawakal ikhtiar. Sebagaimana Umar Ibn Al-Khattab ketika melihat ada seorang yang datang lalu kemudian dengan kudanya tidak diikat, kata Umar ikat dulu baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tetap menjalankan apa yang kemudian Allah kemudian tetapkan kepada kita dengan segala macam ujian ini. Kita nggak ingin menyebarkan atau kemudian tersebarkan, tidak ingin kemudian menularkan ataupun tertular dengan kita menjaga. Memang kondisinya seperti ini, Pak. Nah, apabila kita melihat ada beberapa tempat masih melakukan hal tersebut, kita berhusnudzan saja, berbaik sangka, tempatnya sudah aman, bahkan mungkin sangat aman, sehingga para ustadznya mengatakan belum sampai di tahap darurat. Enggak apa-apa, Pak. Silahkan saja kerjakan itu, karena mereka lebih paham akan itu. Jadi kalau orang berijtihad, semuanya dia sudah memahami kondisinya. Tapi kalau kemudian kita tetap berbeda, lalu kemudian kita berdebat mengenai perbedaan tersebut, kita tidak akan ada ujungnya. Karena masing-masing akan punya dalilnya, masing-masing akan berbicara menyampaikan dari Al-Quran dan hadisnya juga. Jadi tidak apa-apa, yang penting kita ikhtiar,
dan menjaga tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi satu kesatuan, satu paket, satu bangunan. Saya pikir itu mengenai apa yang kita kaji hari ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah, Ya, senang sekali bisa ya, silaturahim kembali. ya ini Ustadz. Ini nanti minta tolong Ustadz. Baik, Nanti di antara yang tadi bertanya dipilihkan 3 untuk yang mendapatkan hadiah buku Ustadz. baik. Ini dipilih di sini atau nanti bersama panitia saja ya? Bagaimana ketentuannya? Akan dipilih setelahnya atau saat ini juga? Ya, di sekarang aja Ustadz. Oke, baik. Saya memilih yang bertanya mengenai bagaimana kemudian membedakan bagaimana itu musibah, ujian, dan azab. Baik. Saya pikir itu yang kemudian saya pilih, walaupun yang lain juga bagus. Karena bukunya cuma 1, kalau 3 kan berarti 3-3-nya. Oh, Saya baik pikir Ustadz. itu. Oke, baik. Terus Alhamdulillah. ini Ustadz, minta ini juga kita untuk menutup mohon dibacakan doa untuk kajian ini supaya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sama-sama kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita mengucapkan 2 kalimat tasbih, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Kita baca doanya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala washabihi ajmain. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judzam sayyil asqam ya Rabb. Kami mohon kepadamu dengan kondisi yang seperti ini, berikan perlindungan kepada kami dari segala macam penyakit yang membahayakan dan menularkan. Allahumma innana na'malu ma na'lam fa'allimna ma lam na'lam ya Rabb. Hari ini dengan kondisi seperti ini kami hanya mampu mengerjakan apa yang kami faham, yang kami tahu dari rumah ini. Maka ajarkan ya Rabb apa-apa yang kami belum faham. Buat kami yang kemudian sedang dirumahkan, ajarkan kepada kami agar bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat. Buat ke dalam keadaan kami yang seperti ini ya Rabb, ajarkan kepada kami hal-hal yang membuat kami berhusnudzan kepadamu. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta ya Rabb. Jangan jadikan kepada kami segala kondisi sulit seperti ini kecuali dosa-dosa kami sudah terampuni, kecuali kesulitan-kesulitan kami ya Rabb dalam kehidupan pekerjaan kami kau ganti dengan kemudahan-kemudahan ya Rabb. Yang saudara kami dalam keadaan sakit, maka berikan mereka kesembuhan, kesehatan sempurna. Saudara-saudara kami ya Rabb yang gugur karena penyakit ini, jadikan mereka ditempatkan bersama para syuhada, ditempatkan di surga-Mu ya Allah, dan berikan kepada kami perlindungan kepada saudara kami, keluarga kami, negeri kami ini ya Rabb, dari segala macam wabah yang menularkan ini. Allahumma ya Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Ya Rabb, tunjukkan kepada kami hal-hal yang baik dan berikan kekuatan kepada kami untuk bisa mengikuti hal-hal yang baik tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Tunjukkan pula kepada kami sesuatu yang batil ya Rabb dan berikan kekuatan agar kami bisa menjauhi sejauh-jauhnya. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Rabb, jadikan ilmu yang kami dapat melalui online ini ya Rabb menjadikan sesuatu yang menjadikan kami baik di urusan kami dunia, baik juga di urusan kami di akhirat ya Rabb, dan berikan kekuatan kepada kami untuk bisa kami mengamalkannya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, jadikan kami pendamping-pendamping kami, anak-anak turunan kami, mereka-mereka yang menyejukkan dan menenteramkan hati kami. Allahumma ja'alna minas sabirin waj'alna minal muti'in waj'alna minal ladzina muqimina wa yastaqimuna bi amrillah. Ya Rabb, jadikanlah kami orang-orang yang sabar, yang dengan segala macam ujian ini membuat kami naik derajat kami ya Rabb dengan ketaatan-ketaatan kepadamu. Dan dengan keadaan seperti ini
tidak mengurangi keistiqomahan kami dalam ibadah kepadamu, tidak mengurangi keistiqomahan kami dalam ibadah, ya Rabb. Tidak berkurang jamaah kami, tidak berkurang bacaan Quran kami, tidak berkurang ikhtiar kami, tidak berkurang tempat kami untuk mencari ilmu, ya Rabb, sehingga kami bisa menambah ilmu kami, menambah ibadah kami, menambah ketaatan kami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan ya Mas. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan saya doakan Amin. semoga semuanya Allah berikan kesehatan, perlindungan dari segala macam penyakit membahayakan. Allah limpahkan rizki yang barokah. Jadikan anak Amin. turunannya menjadi anak turunan yang soleh dan Amin. saleh. Amin amin ya rabbal alamin. Amin, amin, Baik ya Rabb. begitu. Ya, jazakallah Ustadz, terima kasih banyak atas tausiahnya. Baik, teman-teman semua jamaah, Bapak Ibu, jamaah kajian Duha Masjid Baitur Rahman. Demikian kajian pada Duha kali ini. Untuk sebagai penutup, marilah kita bacakan bersama doa kafaratul masjid. Subhanallahu wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.